Hai teman-teman, jadi di video kali ini aku bakal share ke kalian gimana cara aku bisa kerja di Jepang sebagai caregiver atau sering disebut dengan kaiko. Karena sebelumnya aku sama teman aku itu emang punya rencana buat kerja di Jepang, dan salah satu teman aku itu punya kenalan sensei yang punya LPK. Jadi setelah wisuda kita memutuskan untuk datang langsung ke LPK tersebut, kayak buat nanya-nanya harga masuknya berapa, metode pembelajarannya, dan lain-lainnya gitu. Setelah tanya-tanya hari itu, besoknya aku udah disuruh masuk ke LPK buat ikut pembelajaran mulai dari cara tulis hiragana, katakana, kotoba N5, pokoknya sekurang lebih 3 bulanan lah kita dikumpulin semua buat diskusi. Karena kan kita program magang ya, tapi karena senpai kita yang udah di Jepang ada masalah, anak magang, sensei memutuskan untuk pindahin kita semua dari program magang ke program Tokutegino. Karena persyaratan Tokutegino itu harus ada JFT Basic N4, kita nambah N4 juga buat pembelajaran. Jadi yang awalnya 3 bulan buat belajar N5, jadi 6 bulan buat tambah N4 juga. Karena dari awal kita fokus ke job pengolahan makanan, tapi karena kita pengen cepet-cepet dapet job, semua job kita ambil buat interview. Tapi kita gak ngambil kaigo karena kita mikir kaigo itu kerjanya berat, kita gak akan bisa gitu. Tapi setelah ditolak berkali-kali, gagal mensetsu berkali-kali, akhirnya aku mutusin buat ambil si job kaigo ini. Pertama kali aku interview job kaigo langsung sama Sachonya datang ke Bekasi di LPKSO yang nyalurin aku. Aku gagal karena alasannya aku kurang ceria dan kurang senyum. Itu kurang lebih 7 kandidat, yang 2 lolos, yang lainnya gagal. Di interview selanjutnya aku nunggu kurang lebih 2-3 mingguan baru ada si pengumuman aku lulus apa enggaknya, dan alhamdulillahnya aku lulus. Karena dinyatakan lulus, mau gak mau aku harus cepet-cepet ujian JFT Basic dan SSW Kaigo. Di bulan April aku ingat aku ambil JFT dan aku gagal untuk kedua kalinya, karena sebelumnya aku juga udah ikut JFT dan aku gagal. Kalau buat SSW Kaigo-nya, karena ada 2 bahasa Indonesia dan bahasa Jepang, aku lulus di yang bahasa Jepang. Bahasa Indonesianya aku nggak lulus karena kita semua di yang satu job itu masih belum punya JFT Basic. Kita disuruh buat ke LPKSO yang di Bekasi ikut pembelajaran kayak buat persiapan JFT gitu. Di setengah bulanan aku di Bekasi, aku disuruh ambil SSW Kaigo yang bahasa Indonesia. Aku ngambil dan alhamdulillahnya aku lulus. Setelah 1 bulan pembelajaran di Bekasi, kita semua kan ikut JFT Basic, nggak dari bidang Kaigo doang, tapi ada pengolahan makanan, pokoknya semua yang ada di SO Bekasi itulah. Dan alhamdulillahnya aku salah satu yang lulus JFT hari itu. Jadi aku total ikut JFT Basic itu 3 kali. Interview kayaknya 7 kali baru lulus. Setelah lulus, aku kan pulang ke rumah nunggu si Oe turun. Karena Kaisha aku ngebutuhin orang banget, jadi si Oe nya tuh kurang lebih 2 bulanan itu turun. Biasanya kan 2-3 bulan kalau yang lain, tapi karena Kaisha yang butuhin orang banget, jadi 2 bulan udah turun. Dan akhirnya pada tanggal 20 September 2023 aku berangkat ke Jepang setelah nunggu dari si Oe turun itu kurang lebih 2 mingguan sampai aku berangkat. Jadi proses yang aku jalanin kurang lebih 1 tahun lebih lah ya, karena Juni 2022 aku masuk LPK, September 2023 aku berangkat ke Jepang. Buat teman-teman semua yang mungkin lagi proses ke Jepang atau mau ke Jepang, tetap semangat. Perjalanan orang-orang itu beda-beda ya guys, ada yang cepet, ada yang lama,
Aku juga gak sekali dua kali interview, gagal JFT, tapi kalian harus tetap semangat. Buat kalian yang mau tahu enak-enaknya kerja Kaigo, nanti aku share di video selanjutnya. Makasih, bye-bye.